Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yosi Wibisono, STPMP, selaku dosen pembimbing PKL kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu kepada saya untuk memaparkan hasil laporan PKL saya. Baik, nama saya Alifika Serli Mulderani dari Program Studi Teknologi Industri Pangan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapang saya yang berjudul Proses Produksi Bakso Ikan Aneka Warna di PT Indo Lautan Makmur, Sidoarjo, Jawa Timur. Latar belakang. Mahasiswa perlu adanya pengalaman kerja agar lebih siap beradaptasi dan mampu bersaing di dunia kerja. Salah satu contoh pengimplementasiannya yaitu dengan praktek kerja lapang. Sektor perikanan Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari beragam jenisnya olahan perikanan. Salah satunya yaitu surimi yang dapat diolah menjadi olahan ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan produk-produk lainnya. Produk makanan beku menjadi gaya hidup dikarenakan praktis dan higienis. PT Indolautan Makmur merupakan perusahaan makanan beku dan olahan perikanan value added di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menawarkan produk premium dan reguler. Salah satu produk premium yaitu bakso ikan aneka. Profil perusahaan. PT Indolautan Makmur berdiri pada tahun 1996 dengan nama CV Mutiara Bahari di kawasan Surabaya. Melihat permintaan pasar yang cukup signifikan, maka pada tahun 2009 berganti nama menjadi PT Indolautan Makmur hingga sekarang. Lokasinya pun berubah di wilayah Sidoarjo. Produk yang ditawarkannya pun terdapat dua jenis, yaitu produk reguler yang terbuat dari ikan giling, sedangkan produk premium terbuat dari surimi. Untuk produk reguler sendiri, salah satu contohnya itu tempura, nugget ikan, scallop, sukhoi, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk premium terdiri dari nugget ikan, kornet ikan, bakso isi, bakso ikan, otak-otak, scallop, dan lain-lain. Bahan baku dan bahan tambahan diantaranya yaitu surimi dari ikan suanggi, minyak sawit, mentega putih, es batu, tepung tapioka, gula, garam, pewarna paprika cair, tepung telur, bawang goreng, sari bayam, tepung ISP, minyak sayur, ISP cair, dan ISP cair hijau. Untuk mesin dan peralatan diantaranya blender adonan cair, bak fiber, kereta adonan, timbangan, cold storage, bak pendinginan, individually quick frozen atau IQF, penggiling sayur, pemerah sayur, saringan, pencetak bakso, air blast freezer atau ABF, silent cutter, keranjang, meat slicer, boiling tank, dan sealer. Alat dan mesin serta bahan baku dan bahan tambahan di sini mempunyai peran dan fungsi masing-masing di setiap proses pengolahan. Kemudian, proses produksi bakso ikan aneka warna. Yang pertama, dilakukan persiapan bahan baku dan bahan penunjang. Di antaranya yaitu surimi dikeluarkan untuk dilakukan penggilingan menggunakan mesin meat slicer untuk dihasilkan gilingan surimi. Kemudian pengambilan bahan-bahan dilakukan di gudang penyimpanan dengan sudah dilakukan penimbangan sesuai formulasi yang dirahasiakan oleh perusahaan. Kemudian pembuatan ISP. ISP cair putih sendiri menggunakan bahan-bahan tepung ISP, es batu, serta minyak sayur. Sedangkan untuk ISP cair hijau
menggunakan bahan yang sama, namun ditambahkan dengan sari bayam untuk menghasilkan warna ISP cair hijau. Kemudian pembuatan adonan bakso yang kedua, ini dengan cara semua bahan-bahan diaduk dalam mesin pengadonan atau silent cutter hingga homogen dan bertekstur kenyal. Dengan waktu pencampuran 10 menit, serta suhu adonan harus tetap dijaga di bawah 5 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan Anggara dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwa penambahan air pada adonan bakso diberikan dalam bentuk es batu atau air dingin agar suhu adonan selama penggilingan dan ekstraksi protein berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencetakan bakso. Dilakukan menggunakan mesin pencetak bakso. Yang keempat yaitu perebusan bakso. Dilakukan menggunakan mesin boiling tank dengan dilalui 2 tahap perebusan. Tahap pertama dengan suhu 45 derajat selama 15 menit, sedangkan untuk tahap kedua dengan suhu 95 hingga 100 derajat selama 20 menit. Hal ini sesuai dengan Sunardi 2018 menyatakan bahwa pemasakan bakso dimasak pada suhu 85 hingga 100 derajat atau sampai mengapung. Kemudian yang kelima yaitu pendinginan bakso, yaitu dengan merendam bakso di air es. Kemudian dilakukan penirisan bakso dengan menggunakan saringan. Hal ini sesuai dengan pendapat Saparinto 2011 bahwa penambahan es sangat penting dalam pembentukan tekstur adonan. Selanjutnya yang keenam yaitu pembekuan bakso. Dilakukan menggunakan alat pembekuan yaitu EDF dengan suhu minus 50 derajat hingga minus 85 derajat selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Menurut Fuaida 2016, manfaat metode IGF yaitu menjamin penanganan yang cepat dengan menghasilkan penampilan yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu pengemasan bakso. Bakso dikemas menggunakan penyileran dengan kemasan plastik polietilen. Kemudian bakso akan disimpan di ruang ABF atau EBF selama semalaman dengan suhu minus 30 derajat. Kemudian keesokan harinya akan dilakukan pengemasan secara sekunder menggunakan masker karton atau kardus. Sesuai pendapat Yanti dan kawan-kawan 2008 menyatakan bahwa polietilen mempunyai komposisi kimia yang baik dan resisten terhadap minyak dan lemak. Yang terakhir yaitu penyimpanan bakso di cold storage dengan suhu minus 20 derajat. Hal ini sesuai dengan pedoman BPOM tentang pengolahan dan penanganan pangan olahan beku yang baik. Menyatakan bahwa tempat penyimpanan beku harus dirancang dan dioperasikan untuk menjaga suhu produk akhir selalu pada minus 18 derajat atau lebih dingin. Bakso ikan aneka warna terbuat dari bahan baku surimi dari ikan suami yang mengalami berbagai proses pengolahan hingga menjadi produk bakso ikan aneka warna. Keunggulan dari bakso ini yaitu terdapat pada warna yang dihasilkan, yaitu warna oranye dihasilkan dari paprika, sedangkan warna hijau dihasilkan dari sari bayam. Dengan mempunyai tekstur yang kenyal dan rasa yang khas ikan tanpa bau amis. Produk bakso ini dikemas dengan berat 250 gram dengan penyimpanan produk pada suhu rendah. Cara mengkonsumsinya yaitu dengan dimasak sebelum dikonsumsi, yaitu dengan digoreng ataupun dikukus ataupun bisa dijadikan sebagai campuran sop ataupun capcay. Kesimpulan, bakso ikan aneka warna yang diproduksi di PT Indo Lautan Makmur adalah bakso yang terbuat dari bahan baku surimi serta bahan-bahan lain yang mengalami berbagai proses hingga menjadi produk bakso. Bakso ini menggunakan pewarna makanan dari paprika dan sari bayam. Produk bakso ini dikemas dengan berat 250 gram dengan pengemasan primer menggunakan plastik polietilen serta masker karton untuk
pengemasan sekunder, penyimpanan produk pada suhu rendah. Saran, pemeliharaan dan perawatan mesin serta alat-alat harus terus dikontrol secara berkala agar mesin terawat dengan baik. Yang kedua, perlu adanya proses pendeteksian logam pada proses produksi bahan baku serta bahan produk jadi untuk meminimalisir ditemukannya benda logam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.